Contohnya ayeuna tanah kan manusia diciptakan tinu tanah. Baledog mah tanah ke manusia. Anggap ya tanah tata, punten tata. Kumaha tah? Anggap eta tanah. Aya sih karasa. Nya. Aya nu rada gede. Jadi ulah saeutik nu salahkeun ka setan. Dia mah gara-gara setan urang jadi mabok. Kadang kan dari setan bisa di-prank tuh Ustaz. Kurang cobaan. Ya, jika misalkan aduh tuno ya. Ya, smackdown kurang gitu. Itu jadi ada kacai. Bisa juga. Bisa gitunya. Ya, contoh dek maboknya. Nyicikeun. Heeh. Tapi bohong. Pas dekatnya jadi. Hampir setiap hari kita mendengar kalimat ini. Jangan diikuti. Itu godaan setan. Itu bisikan setan. Setan adalah musuh manusia. Lanjutkan, Mang. Tapi pernah tidak benar-benar bertanya, kenapa sih kita menganggap setan sebagai musuh? Apa yang sebenarnya dilakukan setan? Apakah setan benar-benar berkuasa atas hidup manusia? Atau justru manusia sering menjadikan setan sebagai kambing hitam? Subuh ini kita ingin membahasnya dengan jernih. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memahami. Oke. Kalau di film Mang ada Mang Apa judulnya? Ada apa dengan cinta? Kalau di sini kita akan membahas ada apa dengan setan. Seperti Ya. lagunya. Ada apa dengan setan? Nah, bisa. udah, cukup. Ya, Jangan panjang-panjang. Ya. Sebelumnya kita ucapkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di Kajian Pengajian. Ngaji yang fans di bulan Ramadan. Ya, seperti tadi kan temanya ada apa dengan setan. Ada apa dengan setan? Ya, Tan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada belum. Nggak ada. Belum ya. Nggak ada Soalnya- tembak. Ya. Soalnya kan belum Ya. ada yang kita wajib tanya. Iya, iya. Kita mau nanya siapa setan? Masa gitu. Ya, sepertinya pertanyaan-pertanyaan kita lontarkan Kita ke lontarkan hak saja. layaknya ya. Ya. Tanpa basa-basi dan tanpa berpikir panjang, kita langsung tampiling bersama. Jangan ditampilkan. Oh, jangan. Ditampilkan. Tampilkan Ustadz Fadril dan Assalamualaikum. perasaan saya Itu dipanggil Ustadznya di jam. tuh. Itu tuh. Saya dipanggil. Oh, iya. Oh, iya dipanggil tadi. Iya Ustadz nama. Aduh, udah mah salam. Waalaikumsalam. Aduh. Sehat, Tan? Alhamdulillah Sehat, saya Makin seger aja ya. Ini sekarang outfitnya, OTD-nya Merah putih. nuansa merah-merah. Ya. Ke gold-goldannya ke emas-emasan. Iya, perwakilan Indonesia. Perwakilan Iya Indonesia. tuh harus mencintai nasionalisme. Nasionalisme. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Tiga pemuda berbahaya di hati. Iya. Iya, Tepuk makanya. tangan buat Ustadz Big Box kita ya. Big Box ya. Ya, Big Box. Beatbox. 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 Iya. Big. Big box. Oh, Kotak besar. besar. Waduh. Itu Ustadz, kita hari ini akan mendiskusikan sesuatu yang sangat penting ya. Sesuatu yang kita anggap musuh tapi tidak terlihat. Yang selalu kita salah-salahin setiap waktu kalau kita berbuat salah. Makhluk itu adalah setan. Jadi kita sepertinya akan bertanya kepada Pak Ustadz Alangkah gitu. lebih eloknya ketika membahas setannya lihat ke bawah aja. Lihat ke Jangan lihat ke Ustadz Oh, dong. Iya. jangan menatap salah satu gitu ya. ke bawah ya. Gitu. Jadi kita akan membahas dulu sebetulnya asal muasalnya dulu lah. Setan dari awal sampai menjadi musuh kita itu gimana Ustaz? Ya. Awalnya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa setan menjadi musuh manusia? Awal mulanya itu udah jelas ketika dijelaskan
dalam ayat Al-Quran pun udah jelas tertera ketika setan itu awalnya adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Akan tetapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian setan disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Ketika disuruh sujud, setan malah gak sujud dengan kesombongannya. Ya. Makanya di sana setan dikeluarkan di surga dan berjanji akan senantiasa menggoda manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Oke. Gitu. Oke, segini saya cukup paham karena memang ini kabarnya sudah berseliweran ya dari dulu. Iya. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan berikutnya ya, di pertanyaan nanti sama Pak Ahmed gitu ya. Ya. Saya tuh pengen tahu dulu setan ini awalnya gimana gitu. Apakah dia tuh langsung diam di surga atau dulunya ini penghuni bumi sebelum manusia atau gimana? Jadi sebelum Allah menciptakan manusia dan seisinya, bahkan sebelum ketika Allah menciptakan bumi, yang dulu menghuni bumi itu ternyata awalnya adalah setan, jin, jin. Penghuni pertamanya tuh ya. Penghuninya adalah jin. Jadi pas ketika alam dunia diciptakan itu, yang dihuni yang pertama itu adalah jin, Bangsa jin. bangsa jin, gitu. Kenapa? Bangsa jin, ya? Ya. Jadi kenapa kan setan disebutkan musuh kita? Jelas. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Dipertegas dalam Quran surat Fatir ayat 6 juga, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, itulah. Maka harus dilawan. Katakanlah dia adalah musuh yang sebenarnya. Kenapa dikatakan sebagai musuh? Yang jelas, setan pertama mengajak kepada manusia bukan kepada nilai hal positif, tetapi kepada nilai negatif. Menjerumuskan dalam kedoliman, mengajak bermaksiat, bahkan ketika manusia berbuat baik, setan malah marah, sedih. Tapi kalau ketika manusia berbuat kemaksiatan atau berzolim atau kehancuran, maka setan kepuk tangan. Wih. Berarti prinsip setan itu susah lihat orang benar, ya susah lihat orang seneng gitu, dan seneng lihat orang susah ya, gitu ya. Jadi ketika manusia rajin beribadah, setan itu benci sekali. Benci itu ya. Benci. Ketika ketika manusia melakukan kesalahan, cek setan eta balap kuring. Brother, bestiku. Besti. Begitu. Oke, mungkin boleh Pak Ahmed ditanyakan nih poin berikutnya nih. Ya, ini pertanyaan opik ini. Kalau pertanyaan saya yang mana ya? Nggak, yang Ya ini itu. aja, Ya yang itu. tadi Oh, udah. yang tadi udah ya. Kalau pertanyaan dari opik yang akan saya wakilkan, apakah setan benar-benar punya kekuatan untuk menyesatkan manusia? Jelas ya. Gini, setan itu mempunyai kekuatan untuk menggoda manusia. Akan tetapi kembalikan lagi ke manusianya sendiri, manusia yang menguasainya. Setan mah hanya menggoda saja, membisikkan. Kembali lagi kepada manusianya itu sendiri. Apakah ketika setan membisikkan ke dalam dada manusia itu, setan tersebut, manusia tersebut, apakah dia mengikuti bisikan dari setan, tipuan muslihat atau tidak? Karena jelas gini, dijelaskan juga dalam Quran surah Anas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah a'udzu aku berlindung birobi kepada Tuhan an-nasi manusia. Maliki raja an-nasi manusia. Ilahi Tuhan an-nasi manusia. Min dari syari kejahatan al-waswasi membisikkan, al-khonasi yang tersembunyi, allazi yang yuwaswisu membisikkan pi ke dalam suduri dada
wan nasi dan manusia. Min dari al jinnati golongan jin wan nasi dan manusia. Perlu kita ketahui Quran surat An-Nas 2 ayat terakhir allazi yang yuwaswisu membisikkan ke dalam suduri dada wan nasi dan manusia. Jadi setan itu membisikkan, menggoda manusia karena tugasnya. Tugasnya. Maka ketika setan ini menggoda manusia, yang mempunyai kekuasaannya bukan setan, akan tetapi manusia tersebut. Apakah dia mengikuti bisikannya atau tidak? Seperti tersebut. Karena ayat yang terakhirnya itu adalah minal jinnati wan nas, dan dari golongan jin dan manusia. Ternyata dari golongan manusia pun juga ada Yang begitu. yang begitu. Oh, seperti halnya ada teman saya yang begisikin 100. Nah, itu gimana itu? Termasuk bisikan setan itu. Itu mah pinjaman setan. Tapi ya 100, nah bisiknya gitu. Gimana itu bisikannya? Jadi yang ditakutkan gini, ketika kita percaya kan itu kepada setan itu kan kita mempercayai kan makhluk goib ya. Ya. Ini yang sering kali beredar di masyarakat, hal goib ini menjadi salah satu yang dianggap mistis, yang pada akhirnya contohnya gini, iya gering cina, ayah kiriman ya, Ya. tiba-tiba salah berobat, kudu nama ka ahli psikolog, Ya. dan dia ngedon ka dukun. Nah, ternyata dukun itu adalah orang yang yang sering berkomunikasi dengan setan. Kebanyakannya. Ya, ya. Karena memprediksi wayana cenah dinten enjing bakal kacai jam genep nya da atuh teh mah. Udah eta mah memang gitu, orang kebelet. Kebelet gitu. Tapi gini contoh gini nih. Sok aya nu tebak-tebakan gini nya. Ya, ya. Jadi sebelum bertanya tiba-tiba geus apal kapangi jawabanna lagi. Seperti saya ayeuna abdi ka AA contohna teh. Saya mempunyai angka. Udah berhubung aya opatan gini 1 2 3 4. 4. Oke. Cing AA milih nomor barah. Berhiji ya? Nomor hiji. Berhiji. Nomor hiji. Pilih nomor 1. Secara tidak langsung apa yang AA pilih ternyata saya udah tahu. Oke. Udah tahu. Bahkan ketika coba buka tangannya. Oke, kosong. AA mau nulis angka 1 di tangan AA yang sebelah kanan. Di telapak tangan coba pegang. Oke. Tulis angka 1. Oke. Tempelkan ke tangan saya. Oke. Barusan menulis angka 1. Kita buka ya. Iya. Kita buka. Kenjad pengajian. Mana kamera? Wih. Wih, asli. Tapi beda. Iya mah lurus. Abi mah biaya corokan. Beda. Saya mah corokan gitu. Dukun ya. Tapi iya nah. Angka 1. Tapi setidaknya ya angka 1. Iya, angka Seperti 1. itu berarti gitu. Iya. Contoh milih angka berapa? Dari 1 sampai 4. 3. 3. Ini saya juga udah tahu. Gitu. Saya tahu ya. Coba di sebelah kanannya lagi. Tulis angka 3. Tapi di belakangnya. Jadi ya Bukan. Mundur lagi. Oke. Tulis angka 3. Oke. Pegang. pegang. Lemparkan ke saya. Fuah. Oke. Kita buka jam dulu ya. Jum. Jom ya. Fuh, wah jadi tiup dulu. Wih, luar biasa. Bisa gitu ya. Nyiap kena irama. Jadi sebelum jadi ustad nih dukun dulu gimana? Sampingan. ini sholat maghrib itu bisa. Dan kalau kita pikirkan, kalau orang yang mudah, contohnya ini kudu laporan ya ke raja dukun, contohnya gitu. Ya. Karena ya bisikan cenah. Nah, yang ditakutkan seperti gitu. Iya. Padahal sekedar pusat eta yang kedua ya. kita sudah mempersiapkan. Persiapkan ya. Jadi perlu kita ketahui. Jadi kalau ada orang yang mengajak contohnya harus beli anu,
harus berobat sekian juta contohnya teh. Ini berobat harus pakai anu gitu ya. Padahal dia udah mempersiapkan. Di nomor 4 saya udah mempersiapkan. Siapkan, ada di situ nomor 4. Ya. Iya. Bising kan ngejauh nomor 4. Iya. Cuman Kan mengingat nomor hiji di dia. Iya. Di dia. Iya. Ya, Cuman eta bagaimana setting. kita Setting. di setting. Jadi ketika contoh ada yang sakit atau ini mah gangguan setan ya, gangguan jin, aya pangiriman di Subang contoh mah gitu. ya. Atau di Banten ya gitu. Padahal itu udah setting. Itu. Oke. Nah, iya Ustadz, berarti ini kan mumpung lagi ngomongin bisikan sama kirim-kiriman nih. Ya. Jadi kan fungsi setan ini sebenarnya agak bergeser. Yang dulu tugasnya cuman membisikkan, tapi dia juga bisa masuk ke diri manusia. Nah, Ustadz setuju nggak kalau ada orang kesurupan? Jadi gini, ada beberapa pendapat. Nah, Kalau dilihat dari segi psikis, dari segi kesehatan, itu mentalnya agak sehat. Satu, banyak pikiran. Yang kedua, dia itu kecapean bisa disebabkan. Lamun cek bahasa Sunda nama ama kapegung. Ya. sama kapegung. Ama ya. kapegung. Contoh ditolak cinta. Ya. Dukun bertindak. Dukun bertindak. Asa abi mah teu ngartos. Anu putus cinta datang ka dukun. Ari dukun rata-rata bumina di kota atau napi di leuweung. Di leuweung. Oh. Pamajikanna pernah ningali teh jiga artis atau napi kumaha? Can pernah. Can pernah. Ya. Matak pas gadi kayak pasti jiga gagetuk atuh dah. Getuk sawah. Bapagi. Oh, tuh. Matak cinta ditolak dukun bertindak laporan ka dukun. Salah dukun we pamajikanna goreng. Iya nya. Meureun. Coba Pernah tahu. Ada Tapi yang tahu gegetuk? Komen di bawah. tapi Pak Ustadz bisa nyembuhin kalau yang kesurupan. Ya dikit-dikit bisa. Dikit-dikit nah, insya masanya Allah. ini ada teman saya yang kemasukan. Oh, yang Nah, minta kita mau diobatin mesti datengin gitu. dulu nih Ya. teman kita yang suka kesurupan. Nah, ya. Ustadz. Nah, ya. Cet, nah, ini kemasukan ini. Kesurupan ya, mah. Kesurupan ya, mah. Menangku setan. Lain ya, mah. Nah, kelihatan nggak sini nih? Sini kelihatan nggak? Mana kameranya ini nggak ada kameranya ini. Belah mana? Sok sini. Datang apa seperti Ustadz biasa. ada dubaran. Nah gini Pak Ustadz, jadi kadang dia suka kemasukan jurig walungan. Ini. Walungan. Ya kadang jadi sampah plastik. Kadang gitu. Pilih sama. Tileun samak. Nah Ustadz, Samak. jadi tadi tuh berarti kalau misalnya ada orang kesurupan itu gara-gara sama kepegung ya, Ya bisa disebabkan seperti tersebut. bukan kemasukan jin. Ya bisa juga kemasukan jin. Jadi jinnya masuk gitu ke badan Ya, kita. jadi kan jin itu kan mancala putra, mancala putri. Nah itu apa itu ayat apa itu? Ya, mancala putra, mancala putri itu bisa menyerupai laki-laki, bisa menyerupai perempuan, kadang-kadang hewan. Itu kalau berbicara panjang, penonton pasti aduh iya cenah geus bicara cek hodang Pak cenah. Jelas yang cek kodam. Ya, aduh. Nah, kayak di sosmed sekarang yang lagi ramai itu yang ada perempuan yang banyak yang kesurupan. Terus ada yang ngobatinnya itu sampai keplok gitu. Kemana vlognya? Ya, eta kadinya. Ya, aya Ustadz anu Pak Ustadz pernah plok lihat, gitu. apakah emang si roh jahatnya itu bisa keluar dari situ gitu Pak Ustadz? Nanti saya kirim reelsnya Ustadz. Saya Pernah lihat Pak Ustadz videonya? pernah lihat itu video tersebut. Jadi ada seorang perempuan ya yang lagi kesurupan, tiba-tiba ada bapak-bapak lah. Ya, bapak-bapak. Setep. Wah, gitu kan. Kudu jelas. Punten sanes pulgar ya, Pak. Iya, sanes vulgar betul. Abdi ge namanya menakan metode ningkrapkeun setan tinu pelebah dinya. Kan eta teh kalau warna manusia. Iya. Lain kalau warna setan ya. Warna setan ini jadinya oke. Ya mungkin dia metodena anjeunna paginten ciga nama perempuan keur head. Oh gitu. Ya kan Kumpul di setan dinya. itu resepna di darah nu kotor. Bare di dinya. Bisa jadi. Tapi nu hariwahkeun mana cing setiap pengobatan di anu teh head to head ge di belah dinya. Oh. Budak ngora apa kabayang. Iya. Oh iya mah kedah dipalih dia. Tah palawar ari gitu. Ya, Udah nggak sehat berarti ya Pak Ustadz. Yang jelas itu ada tata cara ruqyah. Ruqyah. Iya. Yang sesuai dengan syariat Islam dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah dan yang lainnya seperti tersebut.
Ya ternyata rukiah ya, bukan yang tadi dibedol ke bawah itu. Ya. Waduh, Bedol. Ih, soalnya rada jorok nih kayak gitu. Makanya usah lah sok bayangkan. Aduh ya Tuh, seperti Ham, itu. Ham, ada yang mau nanya nggak Ham? Ada yang mau ditanyain nggak? Boleh. Boleh. Ham nanya dong, Ham. Kalau setan hanya membisikkan, kenapa banyak manusia yang tetap terjerumus, Pak? Nah, itu Ustaz. Stop, jangan dulu dijawab. Seperti biasa, ini pertanyaan mulai agak Ya. panas. Kita dinginkan dulu. Ya. Oleh Yos Kopi. Jika kalian butuh curhat, mungkin kopi jadi sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tampi ya. Pakai kopi ya. Alhamdulillah. Nah, Oke. gimana Pak Ustadz nih tadi tuh Silakan pertanyaannya? pertanyaannya dijawab. Yang pertama, kenapa setan terus menggoda manusia? Bisa masuk ke manusia. Satu, manusia tersebut tidak menganggap setan itu sebagai musuh. Padahal jelas setan itu adalah musuh yang nyata. Yang kedua, dia kurang beriman. Jadi keimanan nate ngolemar gitu teh. Yang selanjutnya, poin ketiga, dia tidak sering berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Padahal jelas dijelaskan dalam Kitabul Mumarom bab zikir dan doa. Ana ma'a abdi. Aku beserta para hambaku. Madakaroni selama ia mengingat aku. Wataharrokat dan selama kedua bibirnya bisa tahu bibirnya basah mengingat aku. Jadi orang yang selalu lisannya basah itu akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Dan Allah akan bersama orang dia dan orang tersebut. Kenapa setan bisa masuk? Iya itu teh rajikir, tareme ke Allah. Jadi fokus nate anjeunna teh kesenangan we. Pan. Gitu teh. Wan ya. Gitu teh. Seperti tersebut. Berarti bisikan setan ini kan ada beberapa orang yang dia tuh nggak bisa masuk Ustaz, bisikannya. Atau misalkan gini deh, keadaan manusia seperti apa yang paling mudah dibisikin setan Ustaz? Satu, pikiran kosong. Pikiran kosong. Pikiran kosong. Dompet kosong? Ya bisa juga. Dompet kosong juga bisa. Iya, bisa kan? Dari kepakiran bisa dari tadinya tidak punya uang bisa nantinya kekufuran nanti. Bisa nyolong teh. Kan bisikan itu teh. Ya. Gitu. Tadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi teh Paling mudah. ya. Iya, yang paling mudah masuk. Satu mental kosong, tidak beringat ke Allah gitu ta. Posisinya dia teh benar-benar ke kosong pisan. Kemudian tiba-tiba kan setan itu gak hanya di golongan setan doang, manusia juga biar masuk. Itu liar pusing aduh kumaha carananya be semua rada cerah gitu nya. Kahirupan ngagebrak geus we ayeuna mah kieu. Maneh boga masalah naon tina keuangan deh. Geus we atulah. Milu gawe jeung urang. Ngajual anu, padahal kan belum jelas. Ya. Eta kan bisa seperti tersebut. Begitu. Nah berarti setan ini tidak menciptakan kelemahan tersebutnya. Jika misalkan manusia jadi sombong gara-gara setan itu bukan, tapi ketika manusia sombong di situ peluang setan masuk. Laras. Begitu ya. Eta bisa. Oke. Gitu. Bukan gara-gara setan nih kalau orang sombong tuh ya. Bukan. Jadi emang kemampuan setan itu untuk menggoda manusia. Kembali lagi, bagaimana manusia tersebut apakah bisa mengontrol dirinya? Dia bisa mengikuti nafsu setan atau dia bisa menahan diri? Jadinya intinya hibdun nafsi. Hibdun nafsi. Kita menjaga diri itu. Kan musuh yang paling besar itu adalah melawan diri sendiri. Gitu. Oke ya, setuju Ustaz itu saya Ustaz. Iya. Benar. Berarti tetap kontrolnya tuh di kita ya. Mau dibisikin mau enggak sama setan, di kitanya dulu bagaimana ya kan. Laras. Berarti kasus jelema lo kamari ngabacok kebogonan teh kasetanan berarti itu teman-teman. Iya jelas. Eta mah jika nama lingkah setanan deui manehna geus ngajalmakeun setan. Wujud jadi setan tehnya. Ya setan ge reuas sebenarnya. Nya eta bungkulekan urang teh. Perasaan orang teh ditak kieu cenah cek setan teh. Oke. Oke. Nah, ini nih Pak Ustadz. Ternyata
Saya baru tahu kalau setan itu diperjualbelikan juga, Ustaz. Di online? Enggak di online, lebih ke offline. Pernah saya ditawarin setan di warung-warung kelontongan. Waktu itu saya beli sampo yang jualnya bilang mau botol atau sasetan. Ternyata dijual-belikan. Oh iya. Bagusnya itu bukan setan, sasetan, tapi Bukan. rencengan. Oh, Rencengan. rencengan. Oh, rencengan. Kalau Ya, sasetan dua setan, Yang jauh setan jual, iya, Iya, setan iya. betul. Yang jualannya gitu, bilangnya Iya. lu yang botol atau mau sasetan. Rencengan gitu. Oh, rencengan. Berarti bukan jual beli setan di situ. Ya, bukan. Oh, gitu. Nah, pertanyaan yang betul ini Pak Ustadz nih. Apakah semua kesalahan manusia berasal dari setan? Tidak. Tidak. Nah, menarik nih. Ya, menarik. Kok bisa tidak, Ustad? Ya. Kenapa manusia apakah semua kesalahan berasal dari setan? Tidak. Setan jelas adalah mempunyai kelebihan untuk menggoda manusia. Apakah manusia tersebut ketika digoda bisa menahan? Yang justru orang yang bisa melakukan kesalahannya tersebut hasil dari dirinya sendiri. Makanya tadi dikutip bagaimana kita harus bisa menjaga diri. Musuh yang paling besar itu yang paling terbesar adalah melawan hawa nafsu kita. Gitu. Jadi ulah saeutik nu salahkeun ka setan. Dia mah gara-gara setan orang jadi mabok. Kadang kan kita begitu, paling enak di kambing hitam kan. Nah, Setan mah. terkadang kita suka mengambing hitamkan gitu ya. Bagaimana kita mempunyai pondasi keimanan. Kan kemarin iman udah disebutkan kan ya. Iman artinya apa? Iman itu mengikrarkan tasdiqu biqolbi, Iya. meyakinkan dengan hati. Iman itu secara praktis percaya. Itu percaya pateka dan tecang caya ucap lampah tesulaya jeung parentah anu mulia eta iman. Terusin, Mang. Allah. Jarek kambing. Petrek selawatan teh. Robbana ya. Beda. Itu masa di episode yang lalu-lalu. Oh, gitu ya. Jadi tidak semuanya itu karena setan, Pak Ustadz ya. Iya. Oke, ya jadi memang ya tadilah intinya si setan ini paling enak dikambing hitamkan. Pertama, semua orang sadar kalau yang namanya Tuhan yang namanya setan ini musuh manusia kan. Ya. Yang kedua nggak kelihatan. Jadi paling gampang kalau kita berbuat salah, ini setan gitu. Rek disalahkan udah bisa ngabela setan. Ya. Gitu, Karena beda dimensi, beda alam gitu ya. Kita tidak bisa melihat, cuman setan bisa mendengar kita. Cuman setan bisa melihat kita. Wah, itu tuh adilnya. Cuman terkadang cenah manusia bisa mendengar. Kumaha cenah Ustaz sok aya bisikan sora gitu. Anu sora kunting gitu nya alhamdulillah abdi dugi ke kaina ge sanes hoyong alim gitu lah. Ya. Gitu. Dan sebetulnya mah ari sieun mah dipapantes ah. Hmm. Sieun mah dipapantes. Urang contohna teh kieu asalna rumah eta teh haneuteun tiba-tiba aya di dinya bunuh diri. Ya. Nu bunuh diri. Pada akhirna kosong we sieun. Gitu tah, kosong sieun. Urang teh dek ngalewat alah euy. Palaur aing ngagantung. Sebelum urang lewat eta geus dipapantes mindset dina pola pikir urang. Coba mau ngabayangkeunana di paling aya SpongeBob. Ya. Gitu. Hai Patrick. Patrick kan. Hai, lagi apa Patrick? Nah, gitu. Uang lebih manis daripada madu. Sejauh di Bang Kosong. Uang. Gitu. Oke, menarik sih. Berarti setan ini memang pertama tadi musuh nyata, terus semua godaan juga tidak selalu dari setan munculnya. Maksudnya bukan godaan ya, kesalahan ya. Kesalahan. Kesalahan Berarti ini. bisa nuntut atuh namun setan ke di akhirat. Nyep- Urang dipitnah aja ku jelema ieu cenah dikambing tapi- hitam kan. Kumaha bisa gitu mah. Bisa wae ya. Kira-kiranya. Kan udah Suratan aja. ya, jadi setan itu hanya untuk menggoda manusia. Manusia. Karena perjanjian awal. Iya betul. Gitu.
Nah kalau setan itu berbentuk gaibnya teh seperti apa Pak Ustadz? Apakah asap ataukah Barangkali Ustadz berbentuk- pernah lihat juga. Kalau resan gitunya ari ninggal mata acan gitu tanya. Han cuman sok aneh nate kieu ngagamar setan. Eta pelukis jagonya gitu. Bener. Tiba-tiba tandukna jiga piking gitu tanya. Aya tangkorakan, ari awakna dirinya beurit Ah, gitu tah. Ieu teh cenah nenek moyang anu dulu penghuni ieu gitu tah. Sebetulnya mah di dalam hukum agama tidak ada. Cuman ada yang mempercayai juga ilmu seperti tersebut gitu. Tapi kembalikan lagi kepada keyakinan kita. Jelas setan itu ada karena itu adalah makhluk goib. Karena kita harus percaya lamun cek guru abdi mah kieu, lamun maneh dek percaya kanu kitu, dek percaya sakalian mun teu sakalian. Gitu. Tapi orang percaya teh aya manehna teh, bukan hanya di terkadang di sekeliling urang ieu kan aya gitu. Ya percayalah gitu. Percaya gitu. Gitu. Itu yang suka ngebuka mata batin kumaha teh sampai dibukakeun cenah. Jadi kataringali eta kumaha? Kata ringali ada ilmunya, mungkin itu bagian ilmu hikmah. Ilmu hikmah jadi bisa membuka dimensi dunia lain contohnya kayak gitu. Bisa ada yaitu khodam. Khodam ya. Nah setelah kita buka nih mata batin, mungkin Ustadz pernah dengar peruntukannya untuk apa gitu? Apa supaya bisa ningali hungkul atau ada keuntungan yang lain? Iya, jangan transaksi meureun. Transaksi jeung jin. Heeh. Nah, Meureun jangan eta meureun. Ini bantuan aing lah. Aing digebukan tadi misalkan. Panggebukeun deui. Main masak loba teh nonton jin danjul. Om Jin. Tolong Om Jin. Ya, Beda tuh jinna itu. Ya, Ustadz juga kan mungkin pernah lihat ya ada orang yang kesurupannya bisa diganti-ganti. Tadi hantu ini masuk situ gitu. Apa hantu apa jin gitu. ya Penghuni ini masuk ke mediasi dia. ya. Iya, mediasi. Mediasinya gitu. Itu ada bantuan khodam. Oh, khodam. Kan hadam wae lieur urang mah. Udah, orangnya tengah nih khodam. Khodam teh pembantunya. Jadi aya nu tos gaduh ingo-ingonan cenah mah gitu. Sesepuh gitu, sesepuh. Ya, jadi Karuhun. yang ieu teh urang teh boga ya pembantu ya anu geus dikukut contohna teh. Bisa ngasupkeun ka dieu nu pada akhirnya membicarakan ABCD. Tapi kebanyakan sekarang itu yang di kebanyakan hanya settingan. Hanya settingan. Ya? Settingan. Ayo bakal dicecer ya ku para yo cenah keun bae da teh sieun gitu. Iya, maksudnya dah nyatenan naon kan kita mah wajar mempertanyakan Karena tidak tahu. Enggak, karena di lingkungan orang eueuh nu kitu gitu. ya. Kok bisa di satu lingkungan aja disayang enggak gitu? Apakah ini privilege dari Allah gitu? Mungkin Bukan kamu juga tidak ya? terjun ke lingkungan itu. Oh, kalau saya ke sana bisa jadi. Nah, bisa jadi. Hari Korin naon Korin? Tah korin. Korin. Korin Korin itu jin. yang nemenin kita, Ya. yang mirip sama kita. Ya, ada yang mengatakan seperti tersebut. Setiap ketika manusia lahir ke alam dunia, itu udah dibarengin sama jin. Bahkan kan kita. Makanya ada tugas malaikat mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Bahkan di sebelah tangan kita kanan ada malaikat, di sebelah kiri kita ada setan atau jin yang membisikkan. Contoh gini, pernah teh ketika subuh alarm terus dibunyikan. Adan. Kita jelas ngedengar adan. Cek setan yang nges tuh. Tiris, tunduk. Cek malaikat sholat yuk ke masjid. Cek setan nges entong. Tiris pinter nak. Tiba-tiba tarik selimut. Kan eta secara tidak langsung orang mengikuti. Bisikan eta. Oh gitu. Tungtungna jam genep we. Kaliwat tanya. Kaliwah. Tapi ari setan bisa di-prank tuh Ustaz. Kurang cobaan. Ya, jika misalkan aduh tuno ya. Ya smackdown kurang gitu. Itu jadi ada kacai. Bisa juga. Bisa gitunya. Iya. Aduh, sedihnya. Contoh dek maboknya. Nyicikeun. Heeh. Tapi bohong. Pas dekatnya Tapi setan oge bisa ngebawakan kebaikan oge man. wanya gitu. Bisa nyatanya. Kumaha? Kumahanya Contohnya Ustaz. misalkan sholat, mari tinggali ku mituha maneh tuh. Nah, Jin, bisa jadi gini arti dan intinya. Berarti eta sholatna karena mitoha. Karena mitoha. nya eta setan teh bisa menggunakan Iya. Oh, kebaikan enggak, tapi kan nilainya tetap ria. Ingin dilihat. nya jadi pengaruh setan oge. Nya tapi lain berbuat baik eta. Oh, Bener lain. sholatnya mah baik, cuman niatnya. Oh jadi enggak dicolkeun gitu saya. Ya. Kan
tadi mungkin gini. Tadi setelahnya bangun tidur, ku setan kita gagal. Contoh nanti karena bangun teh ya, si setan pintar. Teu berhenti didinya. Bahkan pas ketika sholat itu Diganggu setan keneh wae. ganggu teh. Bahkan ketika Allahu Akbar ay. Komo imam taraweh pesenan. Pak Ustadz cenah punten jadwal Persib. Jadwal Persib. Teu mami teuing. Sama teuing. Oke. Oh berarti iya, berarti si setan teh ente bisa maksanya sebetulnya namanya Teu tiasa. dia mah cuma membisikkan. Membisikkan. Oke. Nah, ayeuna kalau setan tidak bisa memaksa, kenapa tetap ku orang dianggap musuh ya teh? Padahal kan memang termaksa. Karena jelas. Kan tadi teh kalimat lagi yuwaswisu anu ngabisikeun. Secara tidak langsung manehanana anu ngajak. Urang kakenyet teu. Kakenyat. Kenyat. Kakenyet teu. Kenyetna ka mana ya? Ka kana kahadena kenapa ka gorengan? Gitu tetap awal mulanya kan dia punya kelebihan teh naon cing adinya keur ngagoda. Keur ngagoda eta manusia teh gitu. Untuk menggoda ya. Menggoda. Gitu. Jadi dari awal poin ngebisikin doang harus udah kita anggap musuh gitu ya. Ya iya, karena Dari jelas situ ya. dalilnya pun juga sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Oke. Nah, Pak Ustadz, sebelum kita ke closing statement nih, ada yang pertanyaan serius ini mah Pak Ustadz ya. Oke, siap. Itu kalau setan nanti di akhir zaman gimana itu? Dia Setan di akhir zaman Jaminannya mungkin Ustaz. nah, jadi gini kan. Kan setan mah mau mati-mati kan? Ya. Pas di akhir zaman berarti akhir zaman itu kan kiamat berarti. Ya. Yang jenama tos ajenon di neraka. oh udah aja. Ya tuh golongan orang cenah milu ke neraka tuh ngabring-abringan tuh gitu. Gitu. Tapi kan Ustaz di neraka teh mungkin akan selalu berhubungan dengan apinya. Ya. Setan terbuat dari api ya Ustaz. Ya. Api jeung api, Api gitu. Api jeung api. kan jadi aman meureun Ustaz. Tidak seperti itu. Oh tidak seperti itu ya. Tetap. Contohnya ayeuna tanah kan manusia diciptakan tinu tanah. Tinu tanah. Baledoge mah tanah ke manusia. Anggap ya tanah tata, punten tak. Kumaha tah? Anggap eta tanah. Aya sih karasa. Ya. Aya nu rada gede. Soalnya emang geus pernah ditanyakan ku saya. Oh iya teh. Iya pernah tidak sebelum kemarin ya. Ya. Lupa ya Pici. Ya. Kan saya nggak ikutan. Oke, Iya. langsung aja kita closing statement aja kalau gitu ya. Gak kerasa karena waktu juga ya Ustadz ya. Ya, mau sahur boleh bentar nanya lagi ya. Satu lagi lah. Mau makan sahur ya. Satu lagi lah, boleh ya. Kalau misalkan setan itu memang eksis ada di muka bumi ini, apakah sesuai jumlah manusia yang ada di muka bumi ini? Atau berkali Atau lipat. lebih banyak lagi? Lebih banyak. Karena saat ketika jin melahirkan itu bisa-bisa puluhan. Oh, bisa melahirkan juga mereka? Iya. Oh mereka bercampur juga jin juga. Kan sebentar tadi ini teh bedanya apa jin dengan setan? Eta kene. Eta gini. Eta Jadi kene. gini. Jadi begini. Dulu penghuni Neraka. bumi. Bumi. Penghuni bumi itu dulunya dihuni sama jin. Gitu. Ada satu jin yang ditarik ke atas namanya Ajajil ya kalau nggak salah. Iya. Ya, Ajajil ini yang nggak mau sujud sama Adam, tadinya dilatih kan. Nah, akhirnya karena sombong dia turunin ke bawah. Nah, jadi kayak iblis itu sebenarnya gelar ya. Iya. Gelar, Ajajil itu gelar. Oh gelap. Tadinya dari bangsa jin. Terus Ustadz ayeuna kumaha tuh aya sabangsani pocong, genderuwo, kuntilanak, nenek gayung gitu. Nah, eta. Kuyang Ustad anyar eta mah. Kuyang ada Jenglot di gitu nya. sini. Eta mah hanya aya di Indonesia. Iya. Hanya ada di Indonesia. Sebutan nu karar itu mah. Jeung jin anu jeung setan anu di Indonesia mah warati Rabi. Nah, Ngalikeun setan di Cina rapih. Ya, Koko, ngepeci, aclo disebutna naon? Vampir. hampir. Di Amerika kalau mau lebih canggih Dracula. ngejas, ya, gerasi, gaya, bukan Mahalnya modalnya ya, nya. outfitnya itu, Outfit. gitu tah. Anu karunya mah aya
Nu di Pasar Baru ditawar deh. Tajin aya di Oh, Pasar Baru. nya Cihampelas. Cihampelas saya lu. ditawar eta mah. Karunya mah ka ora ya ulah. Temoga leungeun, temoga sukunya. Lempang aku bener. Palema pokoknya tajin aya di Pasar Baru di mana-mana aya. Oh, aduh, ana suara naon ieu? Ya biasa eta, Ustad, Oh, dia iya. teh memang aya. Oh, gitu. Tapi orang kudu berlatih oge kanu sifat tuyul. Nah, tuyul kumaha? Manehanana ngalihkeun ual poe neangan nafkah, tapi calanana mah anger eta kene. Tawadu, tawadu. Tara mawa duit. Jeung manehna mah mandiri. Jeung mandiri. Sifatna unggul di contoh. Tapi ulah nyokot. Ulah atuh. Getolnya. Mandiri Gitu. unggul anu cokotnya halus eta. Alhamdulillahnya Oke, luar alhamdulillah biasa ini lah ini pembahasan perkara. tentang setan Ya, sudah tentang selesai. setan sudah Alhamdulillah. mantap lah ya. Pokoknya meskipun tidak terulas semua ya tentang Iya. setan ini karena Waktosnya kalau ngebahas setan mah panjang banget ya. Panjang. Rencananya Raja Iblisnya. Wah, banyak, Cang. banyak. Belum, wah pokoknya banyak lah Ya, bahasannya. Setan juga banyak nama-namanya kan sebetulnya. ya leres. Panjang lah. Ya. Kalau Oke. ngebahas masalah setan. Aya setan merah. Aya setan kredit. Setan tuh hanya minjem. Loba lah. Oke, baik Kayak setan yang tuh bisa balikin duit, mau Aya kene wae. Setan gate. Sedih gitu ya. Closing setan cicing heula. Aya setan nu romantis. Naon? Setan kai bunga mawar. Setan kai. Stay kayak pucuk tai. Closing. Baik, kalau begitu, kenapa kita menganggap setan sebagai musuh? Karena ia berkomitmen menjauhkan manusia dari kebaikan. Namun ia bukan penguasa hidup manusia. Ia hanya membisikkan, kita yang memilih. Maka musuh terbesar bukan hanya setan di luar sana, tetapi kelemahan yang tidak dijaga di dalam diri. Iya. Memahami ini membuat kita lebih waspada, bukan lebih takut. Nah, ini episode kali ini Sebenarnya orang yang tebakan hiji euy. Sok. tentang setan. Oh, tentang setan. Sok. Kayaknya Eh, urang bodas tanapna koneng. Pak Haji itu. Kayak kuntilanak keur modal. Sampai ketemu di episode Ganyat Pengajian. Ngaji yang di bulan Ramadan. Ayo kita berpuasa. Ayo kita berpuasa. Menjaga iman dan takwa. Menjaga iman dan takwa. Menahan lapar dahaga. Lapar dahaga. Dan juga godaannya. Bibo, ayo kita berpuasa. Menahan iman dan takwa. Menahan lapar dahaga. Kita saling menjaga. Ayo kita berpuasa, menjaga iman dan takwa, menahan lapar dahaga, dan juga godaannya. La la